Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Khidir alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Nabi Khidir juga beberapa kali disebutkan di dalam hadis. Kendati demikian, banyak pendapat mengenai sosok misterius yang satu ini. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam bukanlah seorang nabi, tetapi hanya hamba saleh yang diberkahi kebijaksanaan besar, rahmat, dan ilmu. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi. Nabi Khidir tidak lepas dari kisah kehidupannya. Salah satunya adalah mengenai silsilah keluarga dan julukannya. Nabi Khidir merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Syam. Ada yang berpendapat mengenai kisah Nabi Khidir alaihissalam. Banyak yang menyebutkan bahwa Khidir atau Khidir bukanlah nama dari Nabi, melainkan sebuah julukan yang mempunyai arti hijau. Dijuluki seperti itu karena Nabi Khidir alaihissalam mempunyai keistimewaan, yakni sebuah mukjizat yang diturunkan padanya yang dapat mengubah tanah gersang menjadi subur dan menghijau. Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap beliau sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Kisah Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam menjadi kisah yang sering diceritakan. Kisahnya sendiri dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60 hingga 82. Meski tidak disebutkan Nabi Khidir, para ulama sepakat bahwa hamba Allah yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaumnya mengenai siapa orang yang paling berilmu. Nabi Musa alaihissalam yang terkenal cerdas pun menyebut bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Tak lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi peringatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyebutkan bahwa ada seorang hambanya yang lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Menyadari kesalahannya, Nabi Musa bertaubat, meminta maaf, serta meminta petunjuk untuk bertemu dengan hamba Allah berilmu yang dimaksudkan. Allah pun memberi petunjuk kepada Nabi Musa. Dia memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan, dan sekiranya ikan tersebut hilang, di sanalah Nabi Musa akan bertemu dengan hambanya, yakni Nabi Khidir. Setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam pun mengembara bersama dengan seorang pembantunya, sehingga akhirnya ikan yang dibawa oleh pembantunya Nabi Musa alaihissalam melompat ke sebuah lautan dan hilang. Pembantu tersebut memberitahu Nabi Musa alaihissalam atas hilangnya ikan tersebut dengan cara yang tidak biasa. Nabi Musa tersadar bahwa lautan tersebut adalah tempat pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa kemudian bertemu dengan sesosok laki-laki yang berdiri di sebuah batu tempat bertemunya dua lautan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Khidir alaihissalam sebagai hambanya yang dianugerahi rahmat dari ilmu dari sisinya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-65, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada Nabi Khidir. Bolehkah
aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya?" Nabi Musa pun menjawab, "Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menerima Nabi Musa sebagai muridnya dengan syarat jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkan sendiri kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kembali menyanggupi syarat tersebut dan kemudian mereka kembali mengembara melakukan perjalanan naik sebuah perahu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu tersebut dan membuat Nabi Musa keheranan. Nabi Musa pun bertanya, "Apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Mendengar pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir mengingatkan kembali syarat yang diajukannya. Nabi Musa tersadar dan meminta maaf kepada Nabi Khidir. Kemudian berjalanlah keduanya hingga mereka bertemu dengan seorang anak. Lalu dibunuhnyalah anak tersebut oleh Nabi Khidir yang kembali membuat Nabi Musa kaget sehingga melontarkan pertanyaan. Nabi Khidir kembali mengingatkan Nabi Musa dan Nabi Musa meminta maaf atas sikapnya tersebut. Nabi Musa pun berjanji bahwa jika setelahnya masih bertanya tentang sesuatu, maka Nabi Khidir alaihissalam diperbolehkan untuk meninggalkannya. "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan udzur maaf kepadaku," ujar Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke suatu negeri dan minta perjamuan kepada penduduk negeri tersebut. Namun penduduk tersebut tidak mau menjamu keduanya. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa mendapati dinding salah satu rumah penduduk negeri tersebut hampir roboh. Dan kemudian Nabi Khidir alaihissalam menegakkannya. Disinilah Nabi Musa alaihissalam memberikan pernyataannya, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk hal ini." Mendengar Nabi Musa berkata seperti itu, Nabi Khidir mengatakan bahwa inilah saatnya ia berpisah dengan Nabi Musa. Namun sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam. "Inilah waktu perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya," kata Nabi Khidir alaihissalam. "Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik dengan paksa. Kemudian anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya itu untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka adalah orang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya.
Demikian Nabi Khidir menerangkannya kepada Nabi Musa. Kisah Nabi Khidir tidak hanya terbatas kisah hidupnya saja, tetapi juga sosoknya yang misterius yang konon masih hidup hingga akhir zaman. Benarkah Nabi Khidir masih hidup hingga akhir zaman? Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan usia orang yang menguburkan jasadnya. Disebutkan doa tersebut dikabulkan Allah dan yang menguburkan jasad Nabi Adam adalah Nabi Khidir alaihissalam. Namun di riwayat yang lain justru membantah hal tersebut. Disebutkan bahwa Nabi Khidir sama seperti manusia pada umumnya, yakni mempunyai waktunya sendiri. Ketika Imam Bukhari ditanya, apakah Nabi Khidir masih hidup? Maka Imam Bukhari menolak pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan hadis, di penghujung 100 tahun ke depan tidak tersisa seorang pun di atas muka bumi ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terlepas dari dua pendapat tersebut, yang harus dipercaya adalah Nabi Khidir alaihissalam merupakan hamba Allah yang dianugerahi rahmat dan ilmu dari Allah dan pernah hidup di muka bumi ini. Itulah kisah Nabi Khidir yang mendapat tempat istimewa di hati umat Islam di seluruh dunia. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir memiliki hikmah yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Sehingga kita harus mengimani bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam mencerminkan kebijaksanaan dan rahasia Allah yang tidak terbatas.